Ya bakar, banyak banget provokasinya. Bakar, ini apa ini? Sakit. Loh, dasi hilang. Cuy. Halo, assalamualaikum, sohib aneh. Kembali lagi di nuansa merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kuduk kalian itu merinding dan berdiri semua. Ya, tapi bagaimanakah kabar sohib-sohib semua hari ini? Di malam Jumat ini gimana sohib-sohib aneh? Sholatnya sudah atau belum? Kalau ada yang belum sholat, pause dulu video ini, sholat terlebih dahulu, dan kalau sudah sholat, balik lagi untuk menonton video horor yang ada di channel Rizky ini. Oke lah sohib-sohib aneh, karena di malam Jumat sebelumnya kita tidak membahas video horor atau kita tidak melihat bersama-sama video seram-seram. Karena sebelumnya itu kita sedang membahas adik Raya yang meninggal gara-gara cacing pada saat itu ya. Di malam Jumat ini aneh akan membuat video horor lagi untuk membangkitkan gairah ketakutan kalian. Gairah ketakutan. Membangkitkan adrenalin kita semua sohib-sohib aneh. Biar jantung ente itu nggak aman-aman aja. Aneh membuat jantung ente itu agak berdegat, duduk. Seperti itu konsepnya. Siapa tuh jatuh ke lantai kan jantung ente kan. Sebelumnya ada yang meminta reaction Rizky replay kembaran aneh sendiri gitu kan. Udah banyak banget sebenarnya dari berapa tahun yang lalu ya. 100 tahun lalu mungkin sampai. Mungkin 1 abad yang lalu gitu. Enggak, pokoknya tahun lalu lah. Intinya tahun lalu tuh banyak banget yang udah minta, bang Rizky replay coba bang sekali-kali di reaction bang. Oke sohib-sohib aneh, karena udah banyak sekali yang minta untuk kita nonton Rizky replay. Di malam Jumat ini kita akan menonton Rizky replay bersama-sama. Jadi buat sohib-sohib aneh, jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan jantung dan mental kalian semua. Oke lah sohib-sohib aneh, sekarang ini kita sudah di dalam channel dari Rizky Replay, yang mana videonya itu berjudul Pocong Penguasa Hutan Nggak terima ada pemakaman lain di tempatnya. Kartun horor hantu balik. Gak apa-apa, buat sohib-sohib aneh yang lemah jantung, yang ketakutan, mending skip aja. Gak usah sok-sokan berani nonton ini. Langsung aja sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Langsung. Adun bersama istri dan anaknya tinggal di dalam rumah kecil yang ada di sebuah desa terpencil. Lutfi One Piece sudah diganti nama jadi Adun sekarang ya. Adun. Tiap hari ia bekerja di ladang Luffy jadi Adun. yang tidak seberapa jauh dari rumahnya. Kadang-kadang juga ia mencari kayu di tengah hutan. Waduh, kemalaman nih, harus segera pulang. Kemalaman, udah terlalu malam. Tadi apa judulnya? Pocong Penguasa ya. Wih, apa itu? Selamat. Mas, Dor, kaget ya, pasti kaget dia. Aku tadi lihat dia lagi. Hinya Dari kok hutan gitu. lagi ya? Kayak jijik banget gitu. Sudah Mas, nggak usah kesana lagi ah. Lagian kalau cuma kayu, Mukanya serem kan di juga sekitar ini. kita juga banyak. Istrinya. Iya Rum, tapi kualitasnya itu beda. Lebih enak rasa masakan kalau pakai kayu hutan. Kamu itu berlebihan Mas. Lagian kalau kesana kan bisa siang-siang. Ya kan kebetulan saja pas di ladang banyak kerjaan. Jadi ke hutannya kesorean. Tapi real sih memang kalau kita masak pakai kayu bakar itu lebih enak rasanya daripada pakai kompor gas. Kompor gasnya Mas Indro lebih enak tapi ya. Kompor gas. Ya kalau kesorean nggak usah kesana lah Mas. Iya, harusnya begitu. Kadang aku lupa Rum. Pak, Waduh, bikin kaget kau ini dong. Anaknya ketawa Bapak lagi. kaget. Oke. Klik caption atau subtitle button for English.
Sebelum nonton, jangan lupa Subscribe. klik subscribe dan Nyalakan loncengnya ya. notifikasi. Animasi oleh Cak Wow. Oke, dari Cak Wow ini ya. Beberapa Oke. hari kemudian, Beberapa hari kemudian udah naik Lara VW ya. yang sudah lama Kemarin naik merantau sepeda. ke kota Oh, datang berlibur. bersama anak dan suaminya. Ia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Beda ini. Warga pun Beda mulai orang. membicarakannya karena ada desas-desus bahwa di kota ia menjadi wanita simpanan. Oh, baru pulang setelah beberapa tahun pergi ke kota gitu kan. Jadi perempuan simpanan katanya. Biasa kalau di desa itu kan mulut ke mulut itu ada aja yang beda-beda informasinya. Ya. Informasinya gak akurat gitu. Cepet tapi gak akurat. Bapak! Ada apa, Mas? Ayo, sini. Tuh, lihat. Apa? Nolong. Lara? Hore, hore. Kamu tuh ya pulang kampung gak pernah main ke rumah. Oh. Aku mau main ke rumahmu tapi pintumu selalu tertutup. Lah kok sekarang ketemu di sini? Aku kira kamu kayak orang-orang gak suka sama aku. Apa sih? Kita kan teman baik dari kecil. Oh, jadi ibu sama ibu yang cewek ini gimana bilangnya ya? Pokoknya mereka berdua tuh temenan dari kecil. Anaknya juga ikut berteman gitu. Susah banget. Lara bilangnya. terpaksa harus mencuri karena uangnya sudah habis. Sebab sebelumnya dipakai untuk mengobati suaminya yang terkena serangan jantung. Suaminya juga dipecat dari pekerjaannya karena kepergok selingkuh dengan Lara. Lara pun mengajak suaminya tinggal di desanya Gimana? karena untuk hidup di kota biayanya besar. Ya ampun, Rah. Kok nggak nyangka sampai kayak gini? Gak tahu lah. Sabar. Suaminya kepergok selingkuh. Dengan Lara. Oh, berarti pas kepergok itu belum jadi suami istri. Si yang laki-laki serangan jantung itu punya istri lain, selingkuh sama si Lara, akhirnya menikah gitu mungkin konsepnya kan. Kan tadi dibilang perempuan tidak baik-baik katanya ya. Lanjut. Ya, jangan khawatir. Bentar ya. Aku minta Mas Adun ambil buah-buahan buat kamu. Makasih ya, Rum. Mas, Hore, hore. Dari tadi anaknya cuma hore-hore mulu. Oke. Hey, Mama. gak tahu diri. Gara-gara wanita murahan sepertimu, aku kehilangan semuanya. Karir, uang, dan anak-anakku. Nah, serangan jantung lagi. Aku akan... Jadi pocong tiba-tiba kan. Tentang pemakaman, kepala dusun tidak berkenan jika suami Lara dikubur di pemakaman dusun karena bukan warga resmi. Oh, kirain tadi gara-gara kelakuannya buruk, jadi nggak mau dikuburin. Nggak boleh seperti itu ya, apabila ada mayat seburuk-buruk mayatnya itu kita harus memperlakukan mayat dengan baik. Dikubur di halaman rumah Lara pun tidak bisa karena ternyata orang tua Lara dulu dipinjami tanah oleh dusun. Ditambah ada Komplikasi rasa banget sebal ya. warga karena semasa hidup suami Lara orang yang tidak pernah bersilaturahmi dan nampak angkuh. Jika jenazah ini tidak segera dikubur, takutnya, aromanya akan mengganggu warga lain. Ya. Iya, Pak. Kalau enggak, mungkin kami akan membakar mayat suamimu. Bakar dong. Ya, bakar. Banyak banget provokasinya. Bakar. Ih, diapain ini? Woi. Dibawa sama setan. Oh, dibawa sama pocong. Hah? Oh, pocong preman ini. Penunggu lama. Serem banget udah. Oh, akhirnya ganggu warga sekitar. Siapa yang membuang sampah ini? Wih, serem banget di siapa-siapanya. Oh. Oma. Ambil sampah ini. Ambil. Aku mau cek apakah mayat suami Lara sudah dipindah. Loh, dasi hilang. Siapa yang membuang
buang sampah ini. Bukan sampah. Loh, kepalanya kebalik, Pak. Kalau lari ke depan, kepalanya ngikut dong ke depan. Masa ke belakang juga? Serem banget ngeliatinnya gitu, Pak. Jadi pocong preman itu nggak terima kalau ada sampah yang dibuang ke tempat dia gitu ya, di area dia gitu. Karena mungkin dianggap sama dia itu sampah. Perilakunya yang sampah maksudnya. Pocong aja nggak terima, apalagi manusia. Oke, ini tadi teman kecilnya ya. Teman kecil itu. Tapi suaminya. Apa? Kau menguburnya di sini? Ada Rizky pula di situ. Ada Rizky di sini, siap aneh. Iya, Kiai. Oh, sebaiknya kita ke dusun dulu. Aku ingin bicara sama Pak Kadus. Nanti kita urus belakangan. Setelah teror semalam, Lara didatangi oleh warga. Mereka menduga Lara mengusik setan alas itu karena pocongan yang dia bawa mirip suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berhenti karena saya lihat di sini lagi banyak orang. Apa ada Pak Kadus? Mereka cerita kalau Pak Kadus dan warga lain yang ada di luar rumah malam itu jatuh sakit karena didatangi setan itu. Ya, saya sudah menduganya. Itulah kenapa saya segera kemari. Saya harus sembuhkan dulu yang terkena sawan setan itu. Kiai kemudian tabib mendoakan bisa air menyembuhkan gitu ya. dan meminta orang-orang untuk diminumkan bagi yang sakit. Ya, ini minum air celupan tangannya. Garam rukiah kah? Maaf, Astagfirullah. ini salah saya. Adun yang sebelumnya tahu bahwa mayat suami Lara dilarang dikuburkan di dusun, kemudian cerita ke istrinya. Mereka sepakat untuk meminta bantuan ke pondok pesantren yang jaraknya 4 jam perjalanan dengan sepeda. Oke. Dengan menyamarkan jenazah di antara tumpukan kayu, jatuh. Adun bergegas, tapi itu menjadi beban. Dan Jatuh Adun ya? pun bermaksud menguburkan sementara di tempat yang mudah ditemukan. Pantesan. Jumpai saat mencari kayu bakar. Saat itu Adun tidak sadar kalau itu adalah area makam terkutuk karena sudah harus bergegas. Apalagi ia lumayan sering ke tempat itu. Enggak, konsepnya gimana? Tadi dia mau pergi ke pesantren minta tolong apa 4 jam. Dan juga dia bawa mayat 4 jam ke sana ke pesantren. Tapi karena mungkin kejauhan capek dia dayungnya sepeda gitu kan, ditaruh di hutan terlarang. Dikubur dulu sama dia. Dititipin dulu mayat, dititipin. Ya Allah Akbar. Itu kalau ada mayat yang diperlakukan seperti itu, satu desa kena dosa semua itu siap-siapannya. Apabila ada orang yang memperlakukan mayat di dunia nyata ini ya, memperlakukan mayat seperti itu, satu desa itu kena azab. Nggak boleh. Sampainya di pesantren, hari sudah petang. Oke, Kiai jadi di menyarankan pesantren ini untuk kembali ke dusun keesokan yang tadi ini dari harinya pesantren. karena jalanan belum ada penerangan dan kebetulan lampu mobil lagi rusak. ada aja. Ini tidak semuanya salah Adun. Sebagaimanapun kelakuan mendiang, ia juga patut diperlakukan sebagai manusia. Betul kan, betul yang bilang kan. Sekarang saya minta kita kerjasama memindahkan jenazah ke pemakaman dusun ini. Semua urusan kelengkapan administrasi almarhum nanti akan dibantu pesantren. Ya Rizky banget itu, emang bijaksana gitu. Tapi Kiai, tempat itu kan makam terkutuk. Ini kan masih siang, aman. Ya kan Dun? Ya si Adun juga nggak salah ya, dia mau gimana ya kan, dia di desa itu nggak ada yang terima mayat itu. Mungkin si Adun juga capek banget 4 jam bawa sepeda, coba bayangin aja bawa mayat sama kayu bakar 4 jam nggak kuat, titipin bentar gitu. Titipin. Setan alas atau setan hutan yang berasal dari makam terkutuk itu adalah mitos turun-temurun yang sudah tidak asing lagi bagi warga, meskipun kebanyakan hanya mendengar dari cerita yang hampir terlupakan. Oh ini kuburannya. Konon, tempat itu pernah didatangi penjajah dengan membawa pekerja paksa untuk membangun proyek akses jalan. Tapi kemudian, hari demi hari, satu persatu pekerja dan prajurit hilang. Setelah diselidiki,
Rupanya ada seorang pertapa berilmu hitam yang berada di tempat tersembunyi di sekitar proyek, yang merasa terganggu akan kedatangan mereka, sehingga menculik satu persatu orang untuk dijadikan ritual. Wih, ritual? Pertapa itu segera diringkus, tapi sangat sulit karena ia punya ilmu kebal. Hingga pada sebuah tembakan yang mengenai sabitnya dan terlepas, yang membuat tembakan berikutnya berhasil membunuhnya. Oh, berarti Rupanya sabit itu adalah jimat untuk ilmu kebalnya. ya sabit itu memiliki jimat yang membuat dia kebal. Ini seperti cerita nyata di Indonesia. Yang mana pada saat itu ada seorang yang merasa ilmu hitam gitu kan. Dia kayak sama polisi nggak takut, ditembak juga dia mental. Tapi karena ada mungkin mereka mendengar salah satu kelemahannya, langsung sniper dari jauh, tembak, batu cincinnya pecah, langsung diringkus. Nah, ya hampir sama kayak gini. Tiba-tiba penjaga Itu banyak videonya yang beredar. Coba kalian kalau mau ngecek silahkan cek aja. Nggak mau kasih tahu judulnya. karena mendapat kabar ada serangan dari Jepang di suatu tempat. Oke. Sedangkan para pekerja ditinggalkan begitu saja. Para pekerja yang masih bingung harus kemana memutuskan untuk tinggal sementara di tempat itu. Mereka juga menguburkan mayat pertapa di dekat patok penanda proyek, yang juga dimaksudkan sebagai penanda bahwa di situ ada makam manusia. Namun malam harinya hantu pertapa itu bangkit. Jangan mengotori tempatku. Para pekerja kocar-kacir ketakutan dan baru berhenti setelah merasa sudah jauh dari gangguan setan itu. Di tempat berhenti itulah mereka mulai membangun pemukiman yang sekarang menjadi dusun itu. Udah kelar. Hore, hore. Kiai, Hore-hore lagi ente ini. terima kasih sudah menolong kami. Iya Sudah loh. seharusnya Orang lagi berduka, lagi selesai pemakaman. Hore, hore, bapakmu meninggal, hore, kan gak enak ya. saling menolong, Mbak. Kiai, Anaknya bapaknya meninggal, senang anaknya. kalau boleh, saya mau mengabdikan diri di pesantren. Oke. Sekaligus memondokkan Hore, anak saya. stop dulu. Hore dari tadi. Untuk nyatan, Mbak, nanti saya kabari lagi. Dun, kamu mau kerja di pesantren juga nggak? Mau. Iya mas, terima sajalah daripada keluyuran di hutan terus. Betul. Takut aku. Tapi bagaimana dengan ladang kita, Rum? Alah, alasan saja. Terus kalau aku nanti kangen sama kamu gimana, Rum? Ile. Oke, nice ya. Nice. Ini seramnya dapat, lucunya dapat, hore-horenya dapat juga, save nih. Jadi intinya ini satu sih. Apabila kalian mendapati misalnya nih kalian sudah dewasa nanti atau ada orang-orang di kampung sana, misalnya ada seorang yang di masa dunia itu dia sangat bejat, sangat bagaimanapun itu, tapi pada saat dia meninggal jangan pernah kalian melalaikan kewajiban kalian untuk menyelesaikan pemakamannya. Karena kalau yang namanya manusia sudah meninggal itu wajib untuk dimakamkan. Tapi kalau kalian lepas tangan semua, itu kalian nanti bisa kena dosa satu kampung. Gak percaya? Kita cari. Oke, kita baca bersama-sama. Dalam hukum Islam, tidak mengurus jenazah muslim hukumnya adalah dosa massal bagi seluruh warga jika tidak ada satu orang pun yang mengurusnya. Karena mengurus jenazah adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif. Kalau fardu udah ada kifayah itu berarti itu sesuatu yang harus sangat-sangat wajib dilakukan. Namun jika ada sebagian warga yang sudah mengurusnya, maka kewajiban itu gugur bagi warga yang lain dan tidak berdosa. Jadi walaupun ada 1, 2, 3 orang yang mengurus itu, yang lainnya nggak kena dosa. Tapi kalau satu pun tidak ada yang mengurus mayat tersebut, tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, itu satu desa itu, satu orang yang kenal sama satu kampung yang kenal sama jenazah tersebut dosa semuanya. Ya, oke, terima kasih semuanya sepane untuk video Rizky Replay hari ini. Pocong penguasa hutan, preman situ. Iya, tapi dia pas di dunia dia juga meresahkan, meninggal lebih meresahkan lagi. Dia baik sebenarnya, dia nggak mau kampung dia itu atau daerah dia itu diusik pada saat dia hidup. Tapi cara dia salah. Masa dia tumbalin orang untuk ritual, dia kan nggak bagus. Dia ditumbalin balik, tumbal proyek.
Pas dia meninggal dia ganggu orang lagi. Ya, oke lah. Oke, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Lakukan hal-hal yang baik-baik saja, saib-saib aneh. Biar kalian juga meninggalnya secara baik-baik. Enggak jadi arwah gentayangan. Terima kasih semuanya saib-saib aneh. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu. Aneh Rizky. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.